dalam sesi yang terbatas ini mungkin ya waktunya tidak lama. Di sini kita akan melakukan pemaparan mengenai materi tentang restitusi dan 5 posisi kontrol mengenai posisi guru. Nah, di sini saya akan mulai dari ini. Yang pertama materi kita adalah konsep disiplin di konsep restitusi ya. Restitusi di sini diartikan proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kemudian ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, kemudian restitusi juga memperbaiki hubungan, restitusi adalah tawaran bukan paksaan, restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus kepada karakter, kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, kemudian mengenai restitusi ini ada 3 komponen yang paling penting. Yang pertama ada hukuman, kemudian yang kedua ada konsekuensi, kemudian yang ketiga ada restitusi. Nah, kita harus mengetahui dulu apa indikator daripada hukuman. Nah, di sini mungkin kita akan diskusi sedikit nanti. Hukuman itu biasanya cenderung guru melakukan atau memperlakukan siswa dengan kondisi yang tiba-tiba atau langsung. Kemudian guru menunjuk-nunjuk indikatornya. Kemudian guru memberikan menghardik, kata-kata menghardik. Nah, itu namanya hukuman, indikator menghukum atau hukuman. Nah, kemudian apa bedanya dengan konsekuensi? Konsekuensi ini guru memberikan tawaran atau memberikan konsekuensi bagi siswa yang tidak mengerjakan atau melanggar suatu peraturan. Kemudian guru juga tegas atau harus menghormati dan mentaati peraturan yang ada. Nah, di sini bedanya garis besarnya adalah kalau hukuman itu perbuatan yang tiba-tiba kemudian langsung, kemudian dia ada indikatornya itu menyakiti anak, kemudian dia lebih kepada siswa itu diperlakukan tidak adil lah ibaratnya. Contoh misalkan siswa terlambat tiba-tiba di dalam ruangan ketika kita ngajar, kemudian siswa tersebut itu kita marahi, kemudian siswa itu suruh push up. Nah, dengan tanpa ada konsekuensi atau kesepakatan di awalnya. Misalkan apa sih kesepakatan di awal? Kita sebenarnya ada kesepakatan kelas misalnya. Kalau nanti terlambat, bukan hukuman, konsekuensinya adalah putar lapangan 5 kali misalkan. Nah, itu namanya konsekuensi. Artinya siswa ditawari dulu, tapi itu jauh sebelumnya bahwa kita sudah punya kesepakatan kelas. Nah, tapi kalau misalkan konsekuensi itu lebih memanusiakan siswa tersebut. Artinya ada kesepakatan di antara siswa dan guru tersebut. Nah, jadi siswa cenderung tidak merasa tersakiti, tidak ada dendam. Kemudian siswa juga mengetahui posisinya apa yang akan dia terima dari efek perbuatan dia tersebut. Nah, jadi lebih ke memanusiakan siswa tersebut. Kemudian yang ketiga ada restitusi. Restitusi ini adalah bagaimana mengembalikan siswa tersebut atau memperlakukan siswa tersebut atau menawarkan penyelesaian dengan cara-cara yang baik. Misalkan siswa tadi melanggar peraturan, misalkan memanjat tembok. Nah, kita dudukan, atau siswa berantem, kita dudukan dulu di depan kita. Nah, kita tanya kesalahannya apa. Nah, kemudian apa yang sudah kamu kerjakan, apa yang sudah kamu langgar. Nah, konsekuensinya tahu kan? Nah, seperti itu. Jadi anak itu benar-benar disadarkan dulu akan perbuatannya. Kemudian siswa diminta untuk bagaimana mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut tanpa kita menghakimi sebelah pihak. Artinya ada kesepakatan, ada penawaran, sehingga siswa memang benar-benar menyadari akan posisinya. Nah, sehingga tidak ada yang dirugikan. Nah, itu efek positifnya adalah siswa akan bertanggung jawab, kemudian siswa tidak merasa didonkan atau dihakimi, dan dia akan kembali ke komunitasnya atau ke lingkungannya dengan tidak merasa dikucilkan. Kemudian dia akan tidak merasa ibarat disudutkan. Nah, seperti itu. Jadi dia akan gampang. Kemudian dari ketiga ini efek negatifnya adalah misalnya hukuman. Hukuman itu efek negatifnya lebih tajam. Anak akan labeling, kemudian akan
dendam sama kita, walaupun mungkin bukan ngebunuh atau apa, tapi dia mungkin akan merasa mencireni, ibu itu, bapak itu. Nah itu dia akan merasa terdolimi karena posisinya kita dengan tindakan kita, contoh memarahi, yang refleks tadi ya, kemudian menunjuk-nunjuk ya. Tapi kalau konsekuensi ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kemudian kalau restitusi ini pola penyelesaiannya yang lebih memberikan solusi, menawarkan solusi. Nah seperti itu kurang lebih. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama ada hukuman, ada perbuatan merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, ada manajer. Nah, maksud posisi kontrol di sini adalah bagaimana kita selaku seorang guru memposisikan siswa-siswa kita dalam lingkungan sekolah kita. Ada 5 tipe. Yang pertama penghukum. Nah, di sini jelas sudah tahu kita tadi indikatornya. Kalau penghukum itu yang pertama tiba-tiba, kemudian emosional kitanya, kemudian tanpa ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, kemudian lebih ke menyakiti anak, kemudian efeknya adalah nanti ada dendam, kemudian bukan solusi yang baik. Nah, itu yang penghukum. Kemudian negatifnya lagi buat kita ada menguras energi kita, menguras energi kita, itu yang lebih parahnya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Misalkan pembuat rasa bersalah ini seperti ini. Nak, ibu kecewa, nak, bapak kecewa. Nah, artinya anak itu akan sadar, tapi anak itu kadang merasa ibaratnya bersalah kan, anak merasa bersalah, itu efek negatifnya tetap ada buat anak gitu. Jadi anak itu sudah bersalah, dikatakan seperti itu lagi, sehingga anak itu down, dia tidak punya power untuk pengembalian terhadap kekuatan dia. Nah itu. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah biasanya nih ada yang ketiga ini memposisikan diri kita sebagai teman. Plus minusnya adalah, yang pertama mungkin plusnya adalah kita akrab dengan siswa, ya. Tapi tidak ada batasan, terkesan seperti teman biasa. Nah ini kelemahannya adalah yang terjadi manakala misalkan dia akan mengandalkan kita. Efek negatifnya adalah, misalkan tenang aja ada ibu itu, tenang aja sama bapak ini mah. Nah itu efek negatifnya. Dia tidak akan mandiri, dia akan mengandalkan kita. Nah itu efek negatifnya. Kemudian yang berikutnya ada pemantau. Nah pemantau ini dia biasanya indikatornya, contoh misalkan, oke nak, bapak akan mengawasi kamu dalam beberapa hari ini, tolong rubah sikap kamu. Artinya dia memantau. Negatifnya adalah apa? Energi kita terkuras. Kemudian siswa pun tidak merasa bebas. Dia merasa diperlakukan seperti orang-orang yang mungkin ibaratnya dalam pemantauan. Kita tahu sendiri kalau dalam pemantauan kan tidak bebas, tidak ada pres. Ya. Nah, yang kelima ini yang sangat dianjurkan adalah posisi manajer. Apa sih posisi manajer indikatornya? Posisi manajer itu di mana kita selaku guru itu memang benar-benar memberikan seperti yang tadi dikatakan di restitusi awal, kita ini benar-benar mengemong anak tersebut, ya, tanpa ada tekanan. Misalkan contoh, anak ini bersalah, anak ini melakukan pelanggaran, anak ini kita dudukan, kita tanya permasalahannya apa, kemudian kita tunjukkan fakta-fakta yang menyadarkan dia. Nak, misalkan contoh, anak melakukan keributan di kantin, anak berantem, kita dudukan, misalkan berantemnya berdua, ya, kita dudukan, kita tanya, nak, tahu kesalahan kamu apa? Mereka akan menjawab dengan sendirinya. Kemudian, nak, tahu konsekuensinya apa dari perbuatan kalian? Nah, mereka akan menyadari, iya pak. Nah, kemudian kita akan tawarkan apa sih solusinya. Kemudian jika ada kerugian di antara kedua belah pihak, mereka kita tawarkan bagaimana nak untuk memperbaiki, misalkan pakaian si ini A yang rusak atau si B yang luka gitu kan. Nah, anak akan dengan sendirinya merespon, oke pak, akan saya obati. Kalau mungkin yang satunya, oke pak, mungkin pakaiannya akan saya jahit kembali atau saya ganti. Artinya bukan kita memberikan solusi, bukan kita meminta mereka untuk mengikuti keinginan kita, tapi mereka berusaha menawarkan kepada mereka supaya bertanggung jawab. Nah itu. Nah efek positifnya adalah ketika itu terjadi, mereka juga akan membangun karakter dengan baik, berusaha bertanggung jawab, kemudian menyadari kesalahannya, dan ketika mereka kembali pun mereka akan gampang untuk bersosialisasi kembali gitu, tanpa ada efek-efek yang lain. Nah itu mungkin
Bapak Ibu, 2 materi ini mungkin sangat singkat, padat. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi masukan buat kita. Nah, apabila ada yang ingin disampaikan atau bertukar pikiran, monggo silahkan mengenai kejadian-kejadian atau permasalahan yang ada pada Bapak Ibu, mungkin yang pernah dialami dari restitusi, kemudian dari 5 posisi kontrol ini. Pernah nggak mengalami sesuatu yang dilematis, mungkin menghadapi siswa atau sebagainya? Kira-kira ada Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang kurang jelas? Sudah cukup? Cukup Bapak Ibu? Oke, silahkan Bu Armi. Terima kasih mengenai penerapan ke siswa. Apakah untuk semua kelas yang kita samakan? Karena kami mengajar bukan hanya di kelas yang baik, tapi di kelas yang operasi memang yang diatur beragam, terutama untuk kelas yang TSM tahu sendiri pakai bahasa kasar di dalam apalagi dengan bahasa yang baik. Dan memang sangat sulit sekali dalam memberikan pemahaman terhadap siswa-siswa yang seperti itu. Jadi apakah ada metode yang tepat untuk masalah seperti ini, terutama kita mengajar di kelas TSN. Oke, siap. Terima kasih Bu Armi. Saya akan langsung coba menawarkan solusi ya, mungkin atau versi saya dan versi daripada CGP yang pernah saya dapat. Baik Bapak Ibu, mungkin kita kembali ke awal ya. Di pendidikan guru penggerak ini kami dipaparkan atau diberikan materi yang pertama mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Bahwasanya mendidik adalah menuntun siswa tersebut ya, bahwa siswa itu memiliki keanekaragaman yang unik ya, yang unik. Kemudian dari segala macam tingkah laku dan sebagainya, sehingga siswa itu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, caranya adalah bagaimana kita harus menyadari dulu dari diri kita bahwa siswa itu tidak sama, punya karakter masing-masing ya. Otomatis kita juga harus seperti yang disampaikan oleh pemateri yang tadi sebelumnya, kita harus mampu untuk menyediakan atau memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan anak itu. Ya, nanti ada namanya diferensiasi di materi berikutnya. Diferensiasi itu bagaimana memperlakukan kebutuhan anak yang berbeda-beda. Ya, yang berbeda-beda baik perlakuan, kemudian pemenuhan pembelajaran. Nah, ini mungkin Bu Armi contohnya misalkan kayak tadi perlakuan ya, perlakuan dari hal yang sudah terjadi. Nah, ini diperlukan yang pertama pemilihan penyelesaian atau restitusi yang tepat. Kemudian variasi-variasi penawaran yang tepat juga. Misalkan tadi kita tawarkan dulu karena perlakuannya ini pasti berbeda-beda antara satu kelas dengan yang lainnya. Nah, makanya ini sebenarnya bukan tanggung jawab si A si B saja, tapi semuanya harus menyadari dulu posisi tersebut dan trick and treatment untuk menangani masalah tersebut. Nah, sehingganya nanti pemberlakuan tersebut tidak ada yang dirugikan baik buat siswa maupun buat guru atau lingkungan sekolah tersebut. Bagaimana kira-kira sudah paham? Oke, saya rasa cukup mungkin untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa kita kembangkan di lingkungan kita. Saya akhiri billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.